kau sanggup untuk melupakan dia. Biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang tak tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena aku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan menyampaikan hasil wawancara kami di Shopee Martin kemarin. Action. Mengelola tim adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian, latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Kegiatan-kegiatan mengelola manajemen sangat erat hubungannya dengan tugas-tugas kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi. Efektif. Suatu tim tidak selalu mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Karakteristik untuk menciptakan tim kerja yang efektif adalah yang pertama, tujuan yang jelas, yang kedua, keahlian yang relevan, 3, rasa saling percaya, 4, komitmen bersama, 5, komunikasi yang baik, 6, kemampuan bernegosiasi, 7, kepemimpinan yang sesuai, 8, dukungan internal dan eksternal. Video hasil wawancara kami di Shopee Martin. Oke. Nama Bapak siapa, Pak? Rudi. Pak Rudi. Sejak kapan Bapak bergabung dengan Shopee Martin? Tahun 2005. Tahun 2005. Berapa banyak tim yang Bapak pimpin? Tim maksudnya karyawan. Ya, karyawan. Karyawan Bapak pimpin. Karyawan yang ada di sini ada 3. Karyawannya ada Ya. Kemudian ada sub BC kita juga. Masing-masing sub BC 2. Ya. Khusus karyawan ya? Iya. Apa member? Membernya. Member 8 ribuan. Membernya 8.000 ada. Bisa lebih. Bagaimana proses Bapak dalam menentukan orang-orang yang buat bergabung dalam tim Bapak dalam Martin yang Bapak urus? Kalau dalam untuk member ya? Ya, nih, member. Untuk member mereka yang penting memenuhi persyaratan yang diminta, mengisi formulir member, keanggotaan, ya melengkapi persyaratan yang ada. Kalau Bapak mau menerima karyawan itu Bapak seleksi dulu atau tidak? Kalau karyawan kita mengutamakan atau memberdayakan masyarakat sekitarnya. Ini kayak pengelola, jadi kita memberdayakan mereka. Kemudian persyaratan khusus tidak, yang penting mereka bisa IT. Ya, kan mereka bisa peroleh melalui kursus atau apa, tidak. Dan sekarang pendidikan juga mulai dari SD kan juga udah ada. Jadi yang penting bisa menggunakan IT sederhana lah gitu lah. Dan aplikasi kita kan menggunakan IT, jadi itu yang penting kita itu. Yang kedua mereka jujur. Kedua mereka jujur. Bagaimana cara Bapak dalam bagaimana cara Bapak mengembangkan bisnis yang Bapak jalani di Shopee Martin ini?
Caranya dengan Yang pertama kita mengadakan training mengadakan training seminggu sekali pada member. seminggu sekali. Untuk karyawan kalau ada hal-hal yang bersifat khusus Kalau karyawan. ya Itu training itu biasanya hari apa nih Pak? kita nggak menentu, kadang-kadang bisa Sabtu, kadang-kadang bisa Minggu, karena umumnya mereka ini kan member kita satu pegawai negeri, mahasiswa, mahasiswi, kemudian juga ibu rumah tangga kan yang memang waktu luangnya ada di Sabtu atau Minggu gitu. Apakah tantangan yang Bapak peroleh selama memanajeri suku mating? Tangan-tangan banyak, tapi ya terutama ya mengenai barang, kadang-kadang ada aja lah namanya kita melayani konsumen kan. Konsumen kan kadang-kadang muncul ada komplain, ada yang enggak juga sih banyak kan. Tapi ya kita layani saja, tantangan itu dengan baik gitu, kita lakukan pelayanan dengan baik. Karena setiap komplain kita kan adalah masukan bagi perusahaan. Apakah selama ini di dalam tim yang Bapak jalani, yang Bapak kelola, pernah terjadi konflik? Dan lalu bagaimana cara Bapak untuk menangani konflik tersebut? Konflik selama kita menjalani ini tidak ada. Karena kita selama ini menjalani ya sistem kekeluargaan. Jadi yang ada masalah-masalah yang kita bisa selesaikan hal itu juga ya, ada komplain-komplain dan sebagainya kita selesaikan hal itu juga. Yang penting kita pelayanan aja dengan baik. Iya, pelayanan dengan baik. Tapi kalau kita nggak melayani mereka dengan baik, nah itu yang muncul konflik. Karena kita menyimpan bara api. Iya. Tapi kalau kita layani mereka, komplain mereka dengan baik, nggak akan muncul itu. Dan kita cepat selesaikan. Bagaimana cara Bapak untuk mengelola tim yang efektif? Yang penting dibina dengan kebersamaan dan kekeluargaan aja. Jadi kita nggak ada sistem bawahan atasan. Tapi ya memang kalau kita mau memberikan sesuatu apapun, kalau kita main sistem kekeluargaan itu baik. Jadi nggak mereka sebagai karyawan yang kita gaji dan apapun, kita sebagai pimpinan juga apa yang bisa kita kerjakan gitu. Kalau kita hanya mengawasi, apa yang bisa kita bantu mereka kerja ya kita bantu. Saya yakin itu bisa jalan gitu. Karena untuk sistem Indonesia kan gitu. Kalau kita sistem ada kita masuk, kita yang punya, kita sudah membayar gaji mereka, kita sewenang-wenang mereka juga mungkinnya Tidak betah ya? nggak betah aja, nanti mereka jadi nggak merasa memiliki gitu. Karena mau maju mundurnya penghasilan mereka kan tergantung mereka mau kerja atau enggak. Kalau mereka mau kerja ya sama-sama, ini penghasilannya akan baik, kalau ini baik hasil baik. Tapi kalau mereka mau statis saja, ya kita sistem evaluasi saja, ini kenapa jalannya, ya kan? Karena ini makanya kita bisa kebersamaan itu. Jadi kita nggak mau lihat ada salah satu karyawan yang memang kerja masing-masing jalan sendiri-sendiri. Mereka harus kerja sama. Jadi ya itu tadi saya bilang, kalau mau tantangan itu betul tidak ada lah kalau mau ada kerjasama sama baik pimpinan maupun bawahan. Makasih banyak ya Pak udah wawancara. Oh ya, yuk masuk. Dari video yang ditampilkan,
dapat kita ketahui bahwa mengelola tim sangat penting karena manajer harus memahami pola hubungan informasi antar individu dalam suatu kelompok. Karena hubungan sosial informal seperti bisa membantu atau menghambat efektivitas kelompok.